Untungnya aku dikelilingi sama circle yang suportif, Pak. Sebenarnya hampir mirip-mirip aja sih sebagai penyanyi solo, kemudian sebagai band. Bedanya mungkin kalau sebagai penyanyi solo lebih pergerakannya lebih cepat. Karena biasanya kan kalau band kita harus berkoordinasi dengan banyak kepala kan, banyak dengan personel yang lain. Sementara kalau solo bisa langsung dengan timnya, bisa langsung dengan musik arranger, dan bisa lebih spesifik dengan apa yang dimau. Perbedaan spesifiknya sih itu sih dengan band. Kalau di band kan masing-masing personel bawa idenya, bawa egonya, bawa kemauannya juga. Jadi paling berbeda ada di proses berkaryanya itu aja. Kalau yang lain-lainnya hampir mirip-mirip aja. Kesan pertama mendengarkan lagu Bersabarlah, kalau untuk aku pribadi, karena memang dari awal baca lirik lagu Bersabarlah ini aku ngerasa lagi kontemplasi, lagi ngobrol sama diri sendiri tentang kehidupan, tentang apa yang direncanakan kadang-kadang nggak semuanya terwujud, nggak semuanya jadi kenyataan. Jadi di lagu Bersabarlah ini pada saat aku dengerin aku merasa bisa terhibur dengan karya sendiri, karena tujuan utamanya pertama itu dulu sih, punya karya, punya lagu yang bisa menghibur mereka-mereka yang sudah kelelahan, mereka yang capek, mereka yang ngerasa hidupnya gini-gini aja, mereka-mereka yang ngerasa apa yang udah dicita-citakan belum kesampaian. Jadi lewat Bersabarlah ini semoga bisa menghibur, bisa memberi spirit lagi juga untuk semua, termasuk buat aku pribadi gitu. Saya ngingatin juga kalau misalnya aku capek, ya udah istirahat dulu aja sambil ngumpulin energi lagi untuk nanti bangkit lagi. Aku pikir sosial media tuh nggak sekejam itu ya, tapi ternyata luar biasa. Kita baca, aku tuh termasuk orang yang cukup sering memperhatikan, membaca hampir setiap komentar. Kadang-kadang pas lagi santai atau lagi perjalanan baca semua komentar. Walaupun di mulut mungkin bicaranya santai aja kok, ngomongin komentar-komentar yang kejam gitu ya, jari-jari kita santai aja. Tapi kita ya manusia biasa juga kan, yang hatinya juga nggak bisa bohong. Pasti ada perasaan down-nya, ada perasaan marahnya, ada benar-benar ngerasain seperti itu. Memang nggak sampai di tahap yang sampai ke psikolog sih, tapi aku sampai akhirnya les vokal lagi, sekolah vokal lagi, lebih ke untuk diskusi sama guru vokal juga. Sampai akhirnya guru vokalnya bilang sebenarnya nggak ada yang salah dengan cara lo nyanyi, yang salah tuh mental lo lagi kena. Memang tadinya aku pikir tuh membaca semua komentar-komentar netizen itu jadi hal yang biasa dan tidak mempengaruhi ke mental lah gitu. Tapi ternyata aku juga ya pastilah ya, kita manusia gitu, ternyata kadang-kadang mencoba untuk ngerasa semua komentar-komentar hujatan, ataupun walaupun sebenarnya jumlahnya lebih sedikit daripada yang happy aja, yang senang gitu, yang berkomentar baik gitu. Tapi ternyata komentar buruk dan celaan-celaan yang sedikit itu jumlahnya itu sangat mempengaruhi perasaan. Sempat kena mental juga, sampai akhirnya untungnya pada saat pindah klub itu, pindah dari Lila ke Ada Band, situasinya memang lagi pandemi waktu itu kan, jadi industri pertunjukan juga lagi berhenti kurang lebih 2,5 tahun. Akhirnya aku punya waktu untuk belajar lagi, latihan vokal lagi, terus akhirnya ikut les vokal lagi sama Mbak Oti Jamalus waktu itu di OJMH Musik. Sampai akhirnya guru vokal aku juga bingung, sebenarnya nggak ada yang salah dengan cara lu bernyanyi, yang salah ternyata mentalnya lu. Jadi benar-benar pada saat itu aku sampai merasa nggak pede buat nyanyi gitu. Karena selalu dibanding-bandingkan gitu kan, itu juga cukup berpengaruh. Sampai akhirnya hasil sharing diskusi dengan guru vokal ya, walaupun memang belum sampai ke psikolog ya, tapi dengan guru vokal akhirnya memang ya Indra Sinaga gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan apa adanya Indra Sinaga aja. Dan kehidupan memang seperti itu, nggak ada yang kebetulan, situasinya sebenarnya memang udah ada yang menjadi sutradaranya untuk mereka yang percaya bahwa semua cerita hidup ini, termasuk aku percaya semua cerita dalam kehidupan kita itu sudah ada yang atur. Jadi tugas kita tinggal menjalani aja sebaik-baiknya. Lumayan lama masih itu kurang lebih hampir 1,5 sampai 2 tahun ya, akhirnya baru bisa menerima situasi. Sampai akhirnya lebih fokus ke lebih banyak dengan kegiatan-kegiatan yang memperbaiki diri aja, menjadi Indra Sinaga yang lebih baik dari Indra Sinaga yang sebelumnya. Jadi tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Aku olahraga, aku latihan vokal, aku latihan dengan teman-teman band, aku juga bikin lagu lagi gitu. Jadi mengembalikan hal-hal ataupun kebiasaan-kebiasaan yang positif lagi ya. Nomor satu itu keluarga. Jadi
Istriku tuh luar biasa, dia benar-benar yang paling support kan, dia yang paling orang paling dekat kan, maksudnya orang yang paling terdekat, dia yang selalu bilang apapun itu kekurangan yang kita punya nggak ada lagi obatnya selain praktis, selain latihan, maksudnya dalam bidang apapun. Kalau memang kita meyakini bahwa kita mungkin aku pribadi profesinya adalah sebagai seorang penyanyi, ya udah kamu latihan aja terus sampai kamu bisa nguasain. Enggak sih, enggak sampai yang apa namanya pergi keluar kota menyendiri gitu, enggak sih. Tapi apa namanya, untungnya aku dikelilingi sama circle yang suportif lah. Circle seperti mulai dari keluarga, mungkin orang terdekat gitu ya, sampai teman-teman band, ini Mas Dika, Mas Marsal, Mas Adi, mereka sangat suportif. Kemudian guru vokalku juga suportif. Jadi dari orang-orang terdekatnya, orang tuaku juga gitu. Orang-orang terdekat ini yang apa namanya, apa yang mereka sampaikan sangat-sangat make sense dan masuk akal, membuat aku untuk ya tadi, bukan lagi untuk membandingkan mungkin pencapaian yang dicapai oleh orang lain gitu, tapi membandingkan ataupun memperbaiki dari Indris Aga sebelumnya dan Indris Aga sekarang jadi lebih baik dari sebelumnya. Aku alhamdulillah udah ngelewatin fase itu sih, maksudnya masih baca-baca komentar-komentar seperti itu, jadi makin kesini aku makin memahami bahwa mereka berkomentar karena memang mereka perhatian aja, mereka pengen yang terbaik. Mungkin kalau spesifik untuk Ada Band sendiri, mereka memang pengen Ada Band menjadi lebih baik. Jadi kalau ada komentar-komentar yang agak sedikit miring atau mungkin pahit gitu ya, aku ambil sisi yang mungkin ada baiknya juga. Tapi kalau memang komentar-komentar hujatan tanpa dasar, udah